Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Lika Nur Tamami dengan NIM 22111100201 akan menceritakan sedikit tentang keadaan peradilan agama pada masa sekarang dan yang masa akan datang. Kemudian upaya-upaya untuk peradilan agama agar menjadi institusi terhormat. Nah, seperti teman-teman tahu, pada layar sudah tertulis bahwasannya peradilan agama ini sudah beroperasi pada masa penjajahan Belanda. Akan tetapi pada masa itu masih disebut dengan julukan Pengadilan Surambi. Julukan ini diberikan karena majelis yang digunakan itu adalah serambi-serambi masjid. Akan tetapi sejak kelahiran peradilan agama di Indonesia, menurut saya bisa dikatakan berkembang. Karena sejak awal pembentukannya pada Stadsblad tahun 1882 yang ditetapkan oleh Raja Belanda waktu itu dirubah serta ditambah pada Stadsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610 dan Stadsblad tahun 1940 nomor 3. Nah, kan tapi di sini di-highlight bahwasannya Hof for Islamitisch Zaken ini merupakan bagian terpenting dari perubahan tersebut, di mana kemudian disebut dengan Mahkamah Islam Tinggi yang disingkat dengan MIT. Nah, peradilan agama pada masa dahulu itu ada di Pulau Jawa dan Madura, Kalimantan Selatan atau Timur, dan wilayah Indonesia yang lainnya. Nah, di situ sudah saya berikan gambar terkait dengan perubahan-perubahan peradilan agama. Jadi, untuk yang pertama ini adalah bagian wilayah Jawa dan Madura, itu tingkat pertama pengadilan agama. Kemudian, tingkat bandingnya itu adalah Mahkamah Islam Tinggi. Sedangkan Kalimantan Selatan atau Timur, untuk pengadilan agama, untuk tingkat pertama maksud saya, itu disebut dengan kerapatan Qadli, sedangkan untuk tingkat bandingnya disebut sebagai kerapatan Qadli besar. Dan bagi wilayah Indonesia yang lain, tingkat pertama disebut dengan Pengadilan Agama Mahkamah Syariah, sedang tingkat bandingnya disebut dengan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Provinsi. Nah, pada masa itu, kekuasaan atau wewenang peradilan agama itu berfokus pada tugas peradilan agama itu sendiri. Jadi masih belum ada spesifikasi dari wewenang yang diemban oleh peradilan agama sendiri. Namun kemudian pada Stadsblad tahun 1937 nomor 116 ini terdapat tambahan dan perubahan atas Stadsblad tahun 1882 nomor 152, yaitu dalam pasal 2A. Itu disebutkan penyempitan dan pembatasan wewenang dan kekuasaan peradilan agama di Jawa dan Madura. Begitu. Kemudian barulah kita akan berada pada keadaan peradilan agama pada masa sekarang. Jadi sebelumnya itu disebutkan peradilan pada masa zaman dahulu, begitu ya teman-teman, karena akan lebih enak untuk kita belajar jika kita mengetahui asal-usulnya terlebih dahulu, begitu ya. Oke. Berlanjut pada peradilan pada masa sekarang, peradilan agama masa sekarang itu terletak pada peraturan pemerintahan yang dimana peradilan agama diserahkan kepada Departemen Agama dengan penetapan pemerintah
yang dilakukan atau disahkan pada tanggal 3 Januari 1946 nomor 1. Nah, tetapi di sini pada masa sekarang ini setelah berlakunya PP nomor 45 tahun 1957 sebagai landasan hukum pembentukan peradaban agama di daerah-daerah lain di luar Jawa dan Madura, ada kecenderungan bahwa wewenang dan kompetensi peradilan-peradilan agama sebagaimana diatur dalam PP tersebut berbeda dengan peradilan-peradilan agama di Jawa dan Madura. Nah, keadaannya demikian itu menimbulkan dualisme antara wilayah akibat masih belum tercapainya unifikasi di bidang hukum acaranya. Jadi masih berbeda. Nah, di situ perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Kemudian, tugas dari penghulu dan keterkaitannya dengan peradilan agama itu bahwasannya di masa sekarang, terutama di daerah Jawa, penghulu itu memiliki multifungsi. Bisa menjadi imam masjid, kepala pegawai pencatatan nikah, wali hakim, penasehat para pejabat pemerintahan, penasehat pada pengadilan negeri dan katra pengadilan agama, dan lain-lain. Kemudian, selaku kepala pegawai pencatatan nikah, itu berada di bawah penghulu naib yang berada di daerah keresidenan kecamatan-kecamatan. Nah, sedangkan penghulu muda pada KUA, Kabupaten Daerah Jawa dan Madura, itu bisa ditunjuk sebagai wakil ketua peradilan agama. Sedangkan di Sulawesi, untuk penghulu itu dikenal dengan nama Qadli, yaitu sebagai hakim agama. Berbeda lagi dengan Sumatera. Di Sumatera disebut sebagai penghulu kampung. Berbeda lagi kemudian di wilayah-wilayah yang lain. Nah, jadi pada umumnya penghulu menduduki jabatan sebagai hakim agama dan dilihat dari segi golongan kepegawaian. Jadi bisa bervariasi antara golongan 1B sampai golongan 3D. Gitu. Nah, kemudian dualisme pada tingkat banding itu bisa dilihat pada jurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi atau MIT yang meliputi seluruh Pulau Jawa dan Madura. Nah, itu sedang untuk luar Jawa dan Madura itu menurut PP nomor 45 tahun 1957, pasal 11 terdapat suatu ketentuan bahwa jika tidak ada ketentuan lain di ibu kota provinsi diadakan pengadilan agama atau mahkamah syariah provinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Nah, akibatnya dari kedua macam ketentuan tersebut ada yurisdiksi peradilan agama untuk tingkat bandingnya menjadi tidak seragam antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Itu untuk dualisme pada tingkat bandingnya, teman-teman. Kemudian keadaan peradilan agama di masa depan ini juga bisa menjadi salah satu upaya-upaya atau usaha-usaha agar peradilan agama itu bisa lebih bagus ke depannya. Yang pertama, saya sedikit akan memberikan alternatif-alternatif yang bisa diambil untuk peradilan agama pada masa yang akan datang. Yang pertama adalah peradilan agama itu tetap berada dalam lingkungan Departemen Agama sesuai dengan penetapan pemerintah tanggal 25 Maret 1946 nomor 3 tentang penyerahan peradilan agama kepada kekuasaan Departemen Agama dan sesuai pula dengan pasal 11 ayat 1, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970. Kemudian alternatif yang kedua yaitu sesuai dengan prinsip penyederhanaan sistem peradilan. Jadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama itu diserahkan kembali kepada lingkungan Departemen Kehakiman dan digabungkan dengan pengadilan umum.
Akan tetapi dari dua alternatif itu tentunya ada beberapa konsekuensi, teman-teman. Jadi ada kecenderungan untuk memilih alternatif yang pertama itu kiranya menimbulkan beberapa konsekuensi logis, terutama pada segi keadaan dan perkembangan peradaban agama sejak dahulu hingga sekarang, yang ternyata memerlukan penyempurnaan dan perbaikan di segala bidang, meliputi penyempurnaan susunan, struktur organisasinya, kemudian personalnya majelis hakim dan panitera, staf personal, administratif lainnya, dan bidang-bidang yang lainnya. Begitu. Kemudian, yang sudah sempat saya singgung sebelumnya, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi itu perlu adanya perbaikan lah di sini. Jadi bagi saya, Mahkamah Agung seharusnya memiliki hak kasasi atas semua keputusan badan peradilan di negara Indonesia. Begitu. Kenapa? Karena instansi terakhir dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia itu adalah Mahkamah Agung. Dan bukan hanya terbatas pada tingkat banding saja, sebagaimana yang kita anut selama ini pada MIT Fight PS 7G Statsblad 882 nomor 152 dan Statsblad tahun 1937 nomor 610. Maka bagi saya perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan struktural secara terutama hubungan antara instansi tingkat pertama dan tingkat bandingnya. Jadi suatu organisasi akan berjalan lancar jika fondasinya itu bisa diubah dengan lebih kuat lagi. Jadi kita ibaratkan aja kita membangun rumah begitu kawan-kawan. Ini misalkan fondasinya itu tidak kuat, otomatis di atasnya, bangunan di atasnya itu bakalan mudah roboh, tidak tahan dengan masalah-masalah yang datang begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah penyeragaman nama. Nah, di sini. Jadi dari dulu hingga sekarang itu peradilan agama di Indonesia nama-namanya itu berbeda-beda. Nah, jadi akan lebih bagus atau lebih baik jika nama-nama peradilan agama di wilayah Indonesia itu diseragamkan. Ya. Jadi untuk mencapai uniformitas itu kiranya diintrodusir istilah-istilah sebagai ganti nama-nama peradilan agama yang selama ini dikenal di wilayah Indonesia ya. Ini yang pertama itu pengadilan agama sebagai instansi tingkat pertama dan merupakan nama pengganti untuk rat agama yang pada waktu itu berada di wilayah Jawa dan Madura. Kemudian kerapatan Qadli yang berada di wilayah Kalimantan Selatan atau Timur, dan pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk daerah-daerah di luar Jawa atau Madura. Jadi biar seragam itu ini pengadilan agama, begitu saja. Kemudian yang kedua adalah pengadilan tinggi agama, yang menjadi sebagai instansi tingkat banding dan merupakan nama pengganti untuk mahkamah Islam tinggi di Jawa dan Madura, kerapatan Qadli besar di Kalimantan Selatan dan Timur, dan pengadilan agama mahkamah syariah provinsi untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Nah, jika dihubungkan dengan wewenang Mahkamah Agung, maka secara skematis struktur peradilan agama itu bisa digambarkan dengan ini. Di Mahkamah Agung, kemudian di bawahnya adalah Pengadilan Tinggi Agama, dan yang paling bawah adalah Pengadilan Agama, begitu. Dari sini bisa tampak bahwa struktur organisasi yang sederhana dan praktis, sebagaimana pada peradilan umum, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Yang dimana kiranya berbeda sekali dengan struktur peradilan agama di masa lalu atau sekarang yang tampak agak kompleks.
Kemudian selanjutnya yang bisa kita perbaiki adalah di bagian personalia majelis hakim. Sebaiknya, dalam majelis hakim untuk peradilan agama itu terdiri dari 3 orang, yaitu ketua dan 2 orang anggota. Di samping itu, untuk tiap-tiap badan peradilan agama terdapat seorang panitera, agar kualifikasi dan latar belakang pendidikan mereka merupakan faktor yang penting dalam peningkatan mutu peradilan agama. Jadi maksudnya, pentingnya ada sarjana hukum yang menguasai hukum Islam ataupun doktorandus dari IN atau Fakultas Syariah jurusan Qadha untuk bisa diangkat sebagai panitera. Dan akan lebih baik juga jika seorang calon tersebut adalah sarjana muda. Jadi biar lebih bagus untuk peradilan agama kita di Indonesia ini, untuk personalnya majelis hakimnya juga bisa harus diperbaiki. Selanjutnya, pada ruang lingkup kekuasaan ini juga bisa diperbaiki juga. Itu bisa jadi dikembalikan atau mengembalikan wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura sehingga ruang lingkupnya sama dengan peradilan luar Jawa dan Madura. Jadi secara tidak langsung peradilan agama di seluruh Indonesia itu memiliki kompetensi yang seragam, yaitu meliputi perkara perkawinan atau kewarisan. Yang secara konstitusional itu dapat ditunjuk pada pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945, yang secara implikat mengandung makna yang bersifat sakral dan secara tidak langsung dasar hukum bagi peradilan agama baik dari segi hukum formil dan material. Kemudian ada teori resepsi. Nah, di sini ini sesungguhnya agak miris ya teman-teman, karena pada masa pemerintahan kolonial Belanda waktu itu, untuk politik hukumnya itu tidak bisa lepas dari pengaruh teori resepsi, di mana khususnya terhadap pada ruang lingkup kekuasaan peradilan agama yang telah dipersempit sejak 1 April 1937 dengan Staatsblad tahun 1937 nomor 116. Nah, di sini dari Profesor Dr. Hazairin SH, itu beliau menyebutkan bahwasannya contoh ajaran yang kurang manusiawi itu tersebut di atas bahwasanya dapat diperluas sampai kepada pelakuan terhadap hukum kewarisan orang Islam. Penganut teori resepsi itu menunjuk kepada keadaan dan masyarakat adat di kalangan orang Islam, seperti orang Islam di Jawa yang hanya ditundukkan kepada hukum faraid jika mereka berbagai di muka priesterat atau rat agama mahkamah syariah, tetapi jika mereka berbagai warisan di bawah tangan di desanya, maka mereka berbagi menurut hukum adat. Nah, jadi bisa dilihat pada hukum faraid belum diterima oleh hukum adat. Ini justru harus ditinggalkan dari kekuasaannya mengadili faraid. Maka timbullah penghulu garage yang hanya berkuasa di lapangan perkara nikah, rujuk, talak, mahar, dan wakaf. Nah, itu merupakan usaha giat-giat dari raja-raja Islam waktu itu di Jawa dalam menyebarkan hukum Islam di kalangan rakyatnya, yang kemudian di-stop oleh pemerintah kolonial semenjak tahun 1937. Nah, jadi waktu itu perkembangan Islam itu sangat ditakuti, apalagi kemajuan orang-orang Islam oleh kolonial Belanda waktu itu. Jadi makanya ada penyempitan pada peradilan agama di Indonesia masa itu. Apalagi jika kita lihat bahwasannya hal tersebut itu bisa bertentangan dengan jiwa dan makna pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945. Karena ajaran teori resepsi itu seolah-olah mendudukkan hukum Islam berada di bawah level hukum adat, yang pada kenyataannya itu mempunyai kedudukan yang sama. Gitu.
berlanjut pada penyempurnaan personil administratif. Jika kita lihat bahwasanya penting juga ya bagian administrasi pada sebuah organisasi maupun lembaga. Jadi jika administrasinya tidak bagus juga nanti akan berakibat fatal pada laporan-laporan atau hal-hal yang menyangkut terkait dengan administrasi pada lembaga tersebut, begitu kan? Jadi akan lebih baik jika personil administratif di peradilan agama itu ada pembenahan sistemnya. Jadi untuk pembenahan sistemnya ini bisa diawali dengan melihat background pendidikan dari anggota-anggota lembaga tersebut. Misalkan untuk anggota maksimal atau minimal, maksud saya minimal pendidikan SMA gitu. Karena jika itu tidak diperhatikan, maka fungsi dari tingkat kompetensi itu berpengaruh terhadap kinerja dari anggotanya. Gitu. Itu perlu juga ya penyempurnaan administratif. Kemudian keputusan yang berdiri sendiri. Nah, suatu keputusan rat agama atau pengadilan agama atau mahkamah Islam tinggi yang berada di wilayah Jawa dan Madura, kerapatan kodi atau kerapatan kodi besar di Kalimantan, dan pengadilan agama mahkamah syariah atau pengadilan agama mahkamah syariah provinsi di wilayah Indonesia yang lain, dalam hal pembayaran uang atau pemberian barang-barang tidak ditaati dengan sukarela oleh pihak yang kalah, maka yang berkepentingan dalam ini dapat meminta executoire verklaring kepada ketua pengadilan negeri agar surat keputusan itu menjadi efektif dapat dipaksakan berlakunya. Dari sini, di situ saya menyebutkan 3 poin ya. Jadi ada beberapa yang perlu dikemukakan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah executoire verklaring. Nah, maksudnya adalah dalam beberapa hal yang tertentu, keputusan badan-badan peradilan agama itu memerlukan executoire verklaring dari pengadilan negeri. Itu merupakan keputusan yang dependen atau tergantung pada instansi yang lain. Sedang secara hierarki, sebenarnya antara kedua badan peradilan itu berada dalam level yang sejajar, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 10 Ayat 1 yang dengan tegas mengakui eksistensi peradilan agama di antara keempat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah seandainya ketentuan-ketentuan tersebut di atas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 maksud saya tahun 1970 itu masih bisa dipertahankan, maka secara psikologis wibawa badan-badan peradilan agama itu akan menurun. Yang ketiga adalah rasio dari pemerintah kolonial Belanda itu menelorkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas oleh karena pertimbangan bahwa badan-badan peradilan agama tidak memiliki aparat kejaksaan sebagaimana halnya pada badan-badan peradilan umum. Nah, itu juga bisa diperbaiki. Dan ada penyederhanaan sistem juga. Jadi seharusnya campur tangan dari suatu lingkungan peradilan terhadap peradilan lainnya sebaiknya dihapuskan saja. Jadi biar tidak rancu begitu ya. Kecuali campur tangan itu berasal dari pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Karena dalam pemenuhan keperluan eksekusi setiap keputusan pengadilan tinggi agama itu perlu aparat pembantu jaksa pada tiap pengadilan agama. Kemudian di sini ada bisa dilakukan langkah-langkah penyederhanaan sistem. Yang pertama adalah melenyapkan birokrasi, kemudian meningkatkan public service dan bukan sebaliknya, di mana selama ini seakan-akan masyarakatlah yang memberikan layanan. Kemudian mengadakan penyeragaman biaya perkara yang seringan mungkin. Jadi agar orang-orang yang berada pada kondisi ini, apalagi orang tersebut tidak mampu, saya tidak merasa keberatan. Kemudian penyempurnaan secara material. Yang pertama itu pada gedung-gedung peradilan agama.
kalau memang tidak bisa untuk membangun gedung-gedung baru, akan lebih baik jika gedung yang sudah ada itu diperbaharui atau direnovasi agar bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih baik bagi peradilan agama yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan bagi para hakim. Ini maksudnya di sini adalah pemberian atau perbaikan gaji terhadap seorang hakim di peradilan agama agar biaya perkara tidak begitu tinggi. Kemudian diberikannya akses bantuan hukum bagi pihak bersengketa, di mana bantuan hukum ini bisa saja diberikan secara gratis bagi orang yang tidak mampu, termasuk ke dalam tugas LBH juga ya ini, agar pihak-pihak yang bersengketa tersebut bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman ketika dirinya berada dalam peradilan agama, karena sejujurnya orang-orang tersebut itu masih kebanyakan awam terhadap dunia hukum. Nah, kemudian sumber-sumber hukum formal dan materialnya, ini kebanyakan di peradilan agama itu masih bersumber pada kitab-kitab fikih yang tertulis di dalam bahasa Arab. Demikian juga pada hukum materialnya, itu adalah hukum Islam. Jadi baik hukum formal ataupun hukum materialnya sejak dahulu hingga sekarang itu belum merupakan suatu sistem hukum yang tersusun dalam undang-undang tertulis dan masih berserakan dalam berbagai peraturan dan kitab-kitab fikih yang usianya mungkin telah beratus-beratus tahun gitu kan. Jadi karena memang belum ada waktu itu. Jadi akan lebih baik jika ada pembaharuan pada undang-undang baik yang menyangkut hukum acara atau material, apalagi mengingat banyak terdapat kelemahan dan kekurangan dari hukum acara peradilan agama yang hingga saat ini tuh masih berlaku. Kalau untuk ketentuan kekuasaan peradilan agama yang ditentukan oleh kompetensi absolut dan relatif itu berhubungan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 2A ayat 2 Statsblad tahun 1882 nomor 152, Statsblad 1937 nomor 116 dan nomor 610 yang kiranya bisa dihapuskan dengan pasal 2A ayat 2 Statsblad gitu. Mungkin hukum tidak memihak tapi berlaku adil bagi penganutnya. Jadi itu kalimat terakhir dari presentasi saya. Dan saya berterima kasih sekali kepada Bapak Muhammad Thohir Azhari SH yang menuliskan tentang keadaan peradilan agama masa sekarang hingga upaya-upaya yang beliau tulis agar peradilan agama bisa menjadi peradilan yang lebih baik. Itu saya sangat terinspirasi dari tulisan beliau. Jadi seluruh tulisan yang saya perlihatkan kepada kawan-kawan dalam PowerPoint yang ada di layar ini bersumber pada tulisan Bapak Muhammad Thohir Azhari SH. Mungkin kiranya cukup sekian dari saya. Terima kasih disampaikan dan mohon maaf jika banyak kalimat yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.